Halo, perkenalkan nama saya Alexandrine Luisa. Hai, aku Rahel. Halo, perkenalkan nama saya Agatha Madya Chandra. Hai semua, nama aku Gita. Kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi partai politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 45. Dasar hukum dari partai politik ini adalah UU nomor 2 tahun 2011. Selanjutnya, partai politik ini tuh memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya itu yang pertama adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 45. Yang kedua, menjaga dan memelihara keutuhan NKRI. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Yang keempat, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, untuk tujuan khususnya itu, meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Yang kedua, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tugas pokok fungsi dari partai politik ini dibagi jadi dua, terhadap negara dan terhadap rakyat. Yang terhadap negara itu yang pertama, sebagai sarana komunikasi politik, yang kedua sebagai sarana sosialisasi politik atau negosiasi politik, yang ketiga sebagai sarana kontrol politik. Lalu untuk yang fungsi partai politik terhadap rakyat, yang pertama itu sarana rekrutmen politik, yang kedua sarana pengatur konflik, dan yang ketiga sarana partisipasi politik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban partai politik. Sebelumnya, hak dan kewajiban partai politik itu ada 11 poin, tetapi saya akan menjelaskannya dari masing-masing hak dan kewajiban itu 5. Yang pertama, hak. Hak dari partai politik yang pertama itu memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara. Yang kedua, mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri, memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, ikut serta dalam pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, membentuk fraksi di tingkat MPR, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya saya akan melanjutkan di kewajiban. Kewajiban partai politik yang pertama itu mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia tahun 45 dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memelihara dan mempertahankan keutuhan NKRI. Yang ketiga, berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Yang keempat, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Yang kelima, melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agatha. Ya, sekarang saya mau ngejelasin nih tentang jenis dan kategori partai politik. Yang pertama, berdasarkan fungsinya dibagi jadi 2 jenis. Ada partai massa, ada partai kader. Kalau berdasarkan orientasinya dibagi jadi 3 jenis. Ada partai afeksi, partai kepentingan, dan partai ideologi. Sementara yang terakhir berdasarkan tujuannya dibagi jadi 4. Ada partai radikal, partai progresif, partai reaksioner, dan partai konservatif. Sekarang gimana sih caranya untuk mengawasi si partai politik ini? Yang pertama, melakukan penelitian terhadap akta pendirian dan syarat pendirian partai politik. Yang kedua, melakukan pengecekan terhadap kepengurusan partai politik. Yang ketiga, melakukan pengecekan terhadap nama, lambang, dan tanda gambar partai politik. Yang keempat, menerima laporan perubahan ADART, nama, lambang, dan tanda gambar partai politik, dan pergantian atau penggantian kepengurusan partai politik. Yang kelima, menerima hasil audit laporan tahunan partai politik, dan hasil audit laporan keuangan dana kampanye pemilu. Yang keenam, ada melakukan penelitian terhadap kemungkinan dilakukannya pelanggaran terhadap larangan-larangan partai politik. Sekarang sumber keuangannya dari mana sih? Berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Partai Politik, ada 3. Dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum berupa uang, barang dan jasa, dan bantuan keuangan dari APBN atau APBD. Oke, selanjutnya aku bakal bahas tentang standar akuntansi. Standar akuntansi yang digunakan yaitu PSAK 45, di mana PSAK 45 masih banyak pertanyaan. Apakah PSAK 45 dapat dijadikan sebagai standar laporan keuangan bagi partai politik? Dikarenakan PSAK 45 dibuat oleh IAI untuk organisasi nirlaba.
Selanjutnya jenis laporan keuangan. Jenis laporan keuangan itu ada dua, yaitu laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan pemilu. Laporan keuangan tahunan didasari oleh PSAK 45 yang terdiri dari 5 bagian, yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, laporan perubahan dalam aktiva neto, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan pemilu didasari oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 39 yang terdiri dari 3 bagian, yaitu laporan realisasi anggaran partai politik, laporan neraca, dan laporan arus kas. Selanjutnya yaitu tujuan dari laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan tahunan itu ada 3, yaitu akuntabilitas, manajerial, dan informasi kepatuhan partai politik terhadap undang-undang yang berlaku. Nah, sedangkan tujuan laporan keuangan untuk pemilu cuma ada 1, yaitu menyajikan informasi mengenai penerimaan dan penggunaan dana dari kegiatan kampanye pemilu. Selanjutnya, Nah, selanjutnya kita akan bahas pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi laporan keuangan partai politik. Yang pertama ada pengurus, anggota, pemerintah termasuk MA dan lembaga pengawas partai politik, kreditur, penyumbang, dan publik atau masyarakat luas, terutama konstituen partai politik. Selanjutnya kita akan bahas aspek pajakan dari partai politik. Partai politik sendiri merupakan subjek pajak badan. Nah, sumber keuangannya sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik ada 3 sumber. Yang pertama, iuran anggota, sumbangan iuran anggota yang sah menurut hukum, dan terakhir ada bantuan keuangan dari APBN atau APBD. Nah, untuk PKP, pajak penghasilan terutang, angsuran PPh 25, PPh pasal 29, itu perlakuannya sama dengan wajib pajak badan lainnya. Nah, untuk pemungutan pajak yang sering berhubungan dengan partai politik ada 3. Yang pertama itu PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan terakhir PPh pasal 4 ayat 2. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa di like dan juga di share ya teman-teman. bye-bye!